Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kali ini saya akan mempraktekkan sebuah fungsi-fungsi statistik pada Microsoft Excel, di mana nanti saya akan membahas fungsi-fungsi diantaranya average, min max, sum if, dan lain-lain sebagainya. Sebelum kita praktek, kita akan bahas terlebih dahulu fungsi-fungsi statistik. Baik, jadi untuk fungsi statistik yang pertama itu ada average, di mana average itu merupakan rumus rata-rata Excel. Rumus rata-rata Excel sendiri yang merupakan sebuah rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah nilai sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Pada umumnya, nilai rata-rata digunakan untuk mendapatkan gambaran umum dari sebuah data, dan fungsi average digunakan untuk mencari nilai rata-rata untuk beberapa data. Nah, secara matematika, average dirumuskan dengan jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Untuk rumusnya atau formulanya itu sama dengan average terus dalam kurung number 1 ya, number 1, number 2, dan seterusnya, atau bisa gunakan sama dengan average dalam kurung range. Selanjutnya ada count. Fungsi count pada Excel adalah fungsi yang disediakan oleh Microsoft Excel untuk menghitung jumlah data atau sel yang berisi angka dari daftar argumen. Jadi fungsi count digunakan untuk mendapatkan jumlah entry atau banyak kemunculan data angka dari sebuah range atau array. Perbedaan fungsi sum dan fungsi count adalah pada nilai yang dihitung. Ya. Fungsi count adalah untuk menghitung banyaknya sel yang mengandung angka. Untuk rumusnya sendiri itu sama dengan count dalam kurung value 1, value 2, dan seterusnya, atau menggunakan sama dengan count dalam kurung range. Selanjutnya, fungsi yang selanjutnya adalah max and min. Nah, untuk fungsi max adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menentukan nilai tertinggi atau angka maksimum dari sekumpulan nilai, atau untuk mendapatkan nilai terbesar dari sejumlah data. Nah, sedangkan fungsi min adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menentukan nilai terendah atau angka minimum, atau untuk mengetahui nilai terkecil dari sejumlah data dalam bentuk angka. Nah, untuk fungsi max sendiri, atau kita mencari nilai terbesar, rumusnya adalah sama dengan max dalam kurung number 1, kurung awal, number 2, dan seterusnya, baru tutup kurung. Nah, untuk fungsi min sendiri, untuk menghitung nilai terkecil, rumusnya adalah sama dengan min dalam kurung number 1, kurung awal, number 2, tutup kurung. Next, sum if. Sum if itu digunakan untuk melakukan penjumlahan bersyarat pada Microsoft Excel. Nah, fungsi Excel ini termasuk dalam kelompok fungsi math dan trig, ya, atau mathematics and trigonometry. Fungsi atau rumus sum if digunakan sebagai rumus
penjumlahan dengan sebuah kriteria atau untuk menjumlahkan nilai sebuah range yang memenuhi syarat tertentu. Nah, hampir sama dengan fungsi sum yang menjumlahkan data pada range tertentu. Nah, fungsi SUMIF ini juga menjumlahkan data, namun data yang akan dijumlahkan harus mengacu pada kondisi atau syarat tertentu. Nah, untuk rumus SUMIF sendiri yaitu sama dengan SUMIF ya. Ini harusnya ada sama dengannya. Sama dengan SUMIF dalam kurung range titik koma kriteria titik koma kurung awal sum range nah, tutup kurung. Selanjutnya ada COUNTIF. Untuk fungsi COUNTIF sendiri yaitu fungsi Excel yang digunakan untuk mencacah atau menghitung jumlah sel berdasarkan pada syarat atau kriteria tunggal tertentu. Nah, fungsi ini dapat digunakan sebagai rumus Excel untuk menghitung jumlah data yang sama. Untuk fungsi atau rumus COUNTIF ini pada dasarnya memiliki kegunaan yang sama dengan fungsi count, yaitu untuk menghitung banyaknya data. Namun pada fungsi COUNTIF banyaknya data hanya akan dihitung jika sesuai kriteria, syarat, atau kondisi tertentu. Jadi untuk rumusnya itu sendiri sama dengan COUNTIF dalam kurung range titik koma kriteria tutup kurung. Selanjutnya ada average if. Nah, untuk fungsi average if ini adalah salah satu fungsi statistik pada Excel yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dengan sebuah kriteria atau syarat tertentu. Cara menggunakan rumus average Excel yaitu dengan sama dengan average if kurung dalam kurung range titik koma kriteria kurung awal average range tutup kurung. Nah, itu dia materi-materi yang akan kita coba praktekkan. Sekarang kita akan coba langsung praktekkan di sini saya sudah membuat sebuah tabel yaitu laporan gaji karyawan PT Abadi Karya ya, periode Maret 2019, dimana nanti kita akan praktekkan cara mengisi komisi pajak net gaji, terus rata-rata net gaji tertinggi, terendah, terus jumlah karyawan, lalu dimana nanti ada keterangannya di sini ya, lalu data statistik ya, ada jumlah karyawan, jumlah golongan, total net gaji, dan rata-rata komisi. Baik, kita langsung saja ke komisi. Untuk komisi tersendiri sesuai keterangan ya, sesuai keterangan di sini kolom komisi sama dengan persentase komisi dikali gapok atau gaji pokoknya ya. Langsung saja kita tulis rumusnya sama dengan untuk komisi itu langsung saja ya, kita karena disuruh mengalihkan ya persentasi komisinya. Persentasi komisinya kan ini ya 12,50%. Nah, kita ketik saja langsung 12,50% dikali dengan gaji pokok. Ini ya gaji pokok ya, dikali dengan gaji pokok. Jadi bintang ya, penulisan kali pada Microsoft Excel itu menggunakan bintang ya, bintang terus gaji pokok. Kita tinggal klik aja langsung ke gaji pokok ya. Otomatis di sini akan menuliskan G5
Setelah itu kita langsung tekan enter, maka akan tampil hasilnya yaitu 262.500. Nah, untuk ke bawahnya biar kita lebih cepat gitu ya, kita tinggal tarik saja yang di di kanan bawah ya, akan ada tanda seperti ini, kursornya akan berubah menjadi plus gini. Nah, kita tinggal tarik saja ke bawah ya, sesuai sesuai keinginan kita sampai mana. Nah, ketika kita lepas akan langsung otomatis terisi. Lanjut untuk pajak, kita lihat keterangannya bahwa kolom pajak itu sama dengan persentase pajak kali kapok. Nah, untuk persentase pajaknya sendiri itu adalah 5%. Kita langsung tulis saja sama dengan 5% dikali bintang ya, dikali dengan gaji pokoknya, itu gaji pokok P5 ya. Tinggal kita langsung enter, akan ada tampil hasilnya 105.000 ya, 105.000. Sama seperti yang tadi, yang di sini kita tinggal tarik aja ya di sudut bawah kanan ya, tarik sampai bawah, otomatis akan terisi. Lanjutnya net gaji. Untuk kolom net gaji itu sama dengan dalam kurung kapok atau gaji pokok ditambah komisi dikurangi pajak. Kita langsung saja tuliskan, ketikkan ya, sama dengan kapok. Kita klik saja langsung ke gaji pokoknya, pokok ditambah, ini ada kurungnya, harusnya ada kurungnya, kapok ditambah ya, plus komisi. Ini ya komisi, kita klik komisi, terus tutup kurung, kurangi pajak, klik pajak, lalu enter. Nah, maka akan tampil hasilnya yaitu 2.257.500. Sama, kita tinggal tarik sampai bawah, maka otomatis terisi. Lanjutnya ada rata-rata net gaji. Untuk rata-rata kita akan gunakan rumus average ya, dimana itu tadi sendiri artinya average itu sendiri adalah menghitung rata-rata. Langsung saja sama dengan average, ini ya, lalu kita pilih yang mana yang mau kita hitung rata-ratanya. Karena kita akan menghitung rata-rata net gaji, maka kita pilih semua net gaji ya. Lalu setelah sudah kita pilih semua, kita tekan enter, maka akan tampil gaji jumlahnya 3.225.000. Lanjutnya net gaji tertinggi ya, net gaji tertinggi. Untuk net gaji tertinggi sendiri itu menggunakan fungsi max ya, max, lalu kita pilih semua net gaji, kolom net gaji kita pilih semua, lalu kita tekan enter. Selanjutnya ada net gaji terendah ya. Gaji terendah kita gunakan rumus min untuk menghitung nilai terendah. Min, terus kita pilih net gaji ya, kita pilih semua lalu tekan enter.
Nah, untuk jumlah karyawan kita akan gunakan kontak. Lalu kita pilih semua nama-nama karyawannya ya, dari Endang sampai Kerjambi Harja. Lalu tekan enter. Nah, maka akan keluar hasilnya 10. Mana ini sudah ada ya 10 karyawan. Di sini terbukti benarnya itu 10. Selanjutnya data statistik ya. Untuk jumlah karyawan untuk perempuan kita akan gunakan rumus if. Nah, kemudian range-nya kita pilih di gender ya. Gender kita pilih semua ya. Kemudian titik koma tanda petik, karena kita akan mencari jumlah karyawan perempuan, maka kita ketikkan P gitu ya. P titik tanda petik tutup kurung enter. Sudah keluar hasilnya yaitu 5 ya. Coba kita pastikan dulu apakah benar-benar 5 ya. 1 2 3 4 5 benar ya. Selanjutnya jumlah karyawan laki-laki sama rumusnya, cuman kita tinggal ganti ininya. P ini akan kita ganti jadi L gitu ya. Kita copy saja biar cepat. Copy, kita taruh sini kolom jumlah karyawan laki-laki, kita pastekan, kemudian kita ganti L, enter 5 ya. Kita lihat apakah 5. 1 2 3 4 5 benar ya, 5. Next, jumlah golongan. Nah, untuk jumlah golongan tetap sama menggunakan conif, bedanya kita ganti karakternya ya. Conif range-nya itu ada di range-nya kita pilih golongan ini, semua golongan kita pilih ya. Kemudian titik koma tanda petik, karena kita ingin lihat jumlah golongan yang pertama, maka kita ketikkan yang pertama itu ya, terus tanda petik tutup kurung lalu enter 3. Kita lihat dulu apa 3. 1 2 3 benar ya. Next, selanjutnya golongan yang kedua sama menggunakan conif, kita tinggal copy saja. Kopikan di golongan 2, terus paste. Kita rubah ininya jadi 2, enter 4 ya. Jadinya jumlah golongan 3 sama ya, rumusnya kayak tadi, tinggal kita copy lalu paste. Kita tinggal rubah karakternya menjadi 3 ya.
lalu enter. Jumlah golongan yang terakhir yaitu 4, golongan keempat ya. Sama, kita copy lagi, terus kita pastekan, kita rubah karakternya menjadi 4 ya. Enter. 0 ya. Sini karena golongan keempatnya itu enggak ada. Selanjutnya kita akan menghitung total net gaji ya, produksi, keuangan, penjumlahan. Untuk menghitung total net gaji kita akan menggunakan rumus sum if. Sum if untuk range-nya ya, range ini kita akan pilih bagiannya ya, semua bagian kita pilih, kemudian titik koma, tanda petik, karena kita akan menjumlahkan total net gaji produksi, maka kita pilih karakter kriteria produksi gitu ya. Produksi, kita ketikkan produksi, titik tanda petik, lalu kita titik komakan lagi dan pilih net gaji, kita pilih semua net gaji. Nah, dan kita tutup kurung lalu enter, maka totalnya itu ada berapa? Sekitar 14 juta ya, 14.942.500. Nah, selanjutnya kita akan hitung total net gaji keuangan. Sama seperti di ini ya, produksi, kita tinggal kopas biar cepat, paste, lalu kita tinggal ganti ini ya, produksinya kita ganti keuangan, karena kita akan menghitung jumlah total net gaji keuangannya. Nah, lalu kita tekan enter, udah keluar hasilnya. Kemudian penjualan, sama, kita kopas, paste, kita ganti penjualan, enter. Untuk total net gaji kita sudah selesai. Selanjutnya yang terakhir rata-rata komisi. Rata-rata komisi dibagi menjadi 2, perempuan dan laki-laki itu ya. Untuk rumusnya sama seperti total net gaji, menggunakan sum if ya, sum if. Kemudian untuk range ya, kita pilih di gender, pilih semua, kemudian titik koma. Untuk kriterianya, karena kita akan menghitung komisi perempuan, maka kita pilih P, perempuan, tanda petik, lalu titik koma, pilih komisi, semua komisi kita pilih ya, tutup kurung, enter. Sudah muncul hasilnya, yaitu 1.737.500. Sama untuk laki-laki juga sama, kita tinggal kopas, kita tinggal ubah ininya, kriterianya, yaitu kalau laki-laki, dan kita enter. Nah, sudah selesai.
Itu dia, kita sudah praktekkan fungsi-fungsi statistik pada Microsoft Excel. Untuk selanjutnya teman-teman bisa praktekkan sendiri ya. Semoga berhasil, dan minta maaf apabila saya dalam mempraktekkan ada yang salah ya. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.